Selamat pagi buat Bapak, Ibu, Saudara kami. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa, karena Engkau menjagai kami di malam yang gelap. Ya, pada pagi hari ini Tuhan bangunkan kami. Dan juga terima kasih juga sebelum kami Tuhan, untuk melanjutkan pekerjaan kami pada hari ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara kami yang berada di mana saja pun, renungan kita pada hari ini Rabu tanggal 23 tahun 2022 terambil dalam Zakaria 8 ayat 8. Dikatakan seperti ini. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Sekian pembacaan nats kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah senantiasa memaafkan umat-Nya atas segala kejahatan yang dilakukan. Namun Allah membiarkan umat-Nya jatuh ke dalam pembuangan di Babel. Umat-Nya menjadi bangsa yang ditaklukkan dan dikuasai oleh kerajaan Babel sendiri. Umat Israel tidak lagi berkuasa untuk mengatur diri sendiri karena mereka tidak berada di bawah kekuasaan Babel. Kerajaan Babel sendirilah yang mengatur segala sesuatu atas kehidupan Israel. Namun demikian banyaknya dari orang Israel yang menjadi orang kaya di Babel. Namun mereka tidak mempunyai kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Bagi sebagian umat Israel yang tetap hidup dalam kedegilan, justru lebih mementingkan harta kekayaan daripada beribadah kepada Tuhan. Orang-orang yang masih belum percaya itu tidak peduli dengan peribadahan asalkan mereka dapat memperoleh pencaharian yang baik. Tetapi orang-orang yang percaya dari umat Israel sangatlah bergumul atas ketidakbebasan mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Bagi mereka kebebasan beribadah jauh lebih penting daripada memperoleh harta duniawi. Orang-orang yang bergumul atas ketidakbebasan beribadah kembali merindukan bait suci di Yerusalem. Mereka haus akan persekutuan di bait suci. Dengan kerinduan itu mereka ingin kembali ke Yerusalem. Allah memperhatikan pergumulan dan kerinduannya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, rencana Allah ialah memaafkan kesalahan umat-Nya. Bahkan Allah sendiri berpesan kepada Nabi Yesaya, dikatakan di situ, hiburkanlah umatku. Diawali dengan penghiburan itu, Allah mau mengembalikan umat-Nya ke Yerusalem. Allah yang sudah meninggalkan umat-Nya dan membiarkan mereka terbuang ke Babel akan memperbaharui status umat Israel sebagai umat Allah. Umat Israel yang berbalik dari Allah kepada akan kembali bersujud dan menyembah Allah. Umat Israel akan meninggalkan kejahatannya dan hidup dalam perbaharuan.
kita diingatkan untuk senantiasa mengenal diri sebagai milik Allah dan dialah statusnya Allah bagi kita. Allah menginginkan kesetiaan daripada kita. Bagi orang-orang percaya, persekutuan dengan Tuhan jauh lebih penting daripada harta kekayaan duniawi. Sebetulnya Tuhan tidak pernah melarang kita untuk memilih harta kekayaan. Namun cara bagaimana mencari harta kekayaan haruslah sesuai dengan kehendak Allah. Dan biarlah kita selalu rendah hati walaupun kita memperoleh harta kekayaan dan yakini diri bahwa semuanya itu ialah berkat Tuhan. Jika kita percaya bahwa harta kekayaan yang kita miliki ialah berkat Tuhan, maka hendaklah juga kita memanfaatkannya demi kemuliaan namanya dan menjadi saluran berkat bagi sesama kita, bagi sesama manusia yang sedang membutuhkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya dengan persekutuan dengan Allah sajalah kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran di dunia ini. Dahulu kita ialah orang-orang yang dikuasai oleh dosa, bahkan terpisah dari hubungan persekutuan dengan Tuhan. Namun kita telah dipanggil untuk kembali hidup bersama Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara kami, dengan darah Yesus Kristus kita dipulihkan menjadi umat-Nya dan turut menjadi anggota kerajaan-Nya. Sekalipun kita hidup di dunia ini, tetapi ingatlah bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Oleh karena itu saudaraku, biarlah kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dengan kata dan perbuatan hendaklah kita menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita adalah warga kerajaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sudah menyapa kami pada pagi hari ini. Engkau mengatakan kepada kami supaya kami tetap benar-benar datang ke hadapan-Mu dan mempercayai Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan begitu keras seperti bangsa Israel yang selalu ingin meninggalkan Engkau. Bahkan dari sebagian yang sudah percaya kepada Engkau Tuhan, tetapi karena keadaan di lingkungan mereka, mereka tidak boleh memuji memuliakan nama-Mu. Selalu mereka terancam. Oleh karena itu Tuhan, biarkanlah mereka bebas dari yang tidak diinginkan oleh Allah, supaya orang yang mengikut Engkau benar-benar bisa Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Jangan mereka Tuhan jadi ganggu hatinya karena ada yang menghalangi mereka untuk berdoa, memuji, memuliakan Engkau. Dan pada saat ini Tuhan Engkau mengatakan supaya kami menjadi dalam kerendahan hati di setiap langkah dan apapun yang kami kerjakan, supaya kami benar-benar menunjukkan bahwa Engkau adalah tetap rendah hati dan kami pun anak-anak-Mu mengikuti jejak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak bisa melakukan itu kalau dengan tidak ikut dengan Roh-Mu. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau Tuhan memberikan Roh-Mu terhadap kami supaya kami bisa untuk merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.